Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siro, Sirolupatmo. Kemarin berapa jumlahnya di sini? 5 apa 7? 7, Pak. 7 ya. Oke, kita tunggu kurang 2 orang. Slide saya sudah nongol ya di layar kalian. Sudah, Pak. Jadi ini kemarin belum sempat kita bahas ya, terlewat. Mohon maaf tentang uji cita rasa dari minuman kopi. Jadi kalau dalam minuman kopi itu yang menentukan salah satu dia termasuk specialty atau bukan, itu adalah dari uji cita rasa. Nah, dari uji cita rasa ini itu ada beberapa parameter yang perlu diamati. Nah, kalau menurut Specialty Coffee Association di Amerika, disingkat SCA namanya, itu ada 11 kriteria. Nah, ya, kriteria itu apa aja? Yang pertama, aroma. Aroma ini apa? Ada 2, yakni aroma ketika sudah diseduh, dan yang kedua ialah ketika masih dalam bentuk bubuk kering. Jadi biasanya untuk menguji aroma nanti yang sudah diseduh dan yang belum diseduh disajikan, kemudian yang diangin-anginkan seperti ini, supaya sampai kecium aromanya. Nah, kemudian yang kedua ada acidity atau tingkat keasaman. Nah, tingkat keasaman di sini maksudnya adalah asam yang segar ya, bukan asam yang tidak enak atau asam seperti asam cuka seperti itu, bukan. Jadi dia adalah asam yang segar yang beberapa kalau dia ahli itu bisa mengetahui bahwa kopi ini aromanya, acidity-nya atau tingkat keasamannya ini seperti buah, atau hingga yang jadi range-nya itu antara yang enak sampai yang nggak enak. Jadi aroma keasaman yang menyerupai buah sampai yang terlalu asam, yang tidak enak. Nah, kemudian ada yang namanya aftertaste. Setelah taste itu rasa. Jadi rasa setelah minum. Jadi rasa yang masih tertinggal pada langit-langit mulut setelah minum kopi. Kan biasanya kalau minum kopi itu rasanya tidak langsung hilang, jadi ada yang masih menempel di mulut. Nah, itu adalah aftertaste-nya. Aftertaste-nya itu enak atau enggak, itu dinilai juga. Kemudian ada flavor. Nah, flavor ini gabungan antara aroma, kemudian aftertaste, dan kemudian tingkat keasaman atau acidity. Kemudian ada body. Body ini adalah sensasi kekentalan yang diperoleh ketika kopi berada di antara lidah dan rongga mulut bagian atas. Jadi dirasakan ya di rongga mulut antara lidah dan dinding mulut bagian atas. Itu kalau dia kental, ada sensasi kentalnya, maka dia memiliki body yang bagus. Terus ada balance, yakni keseimbangan ya. Jadi antara body, flavor, aftertaste, dan acidity ini harus yang bagus itu adalah yang seimbang skornya. Jadi dia tidak saling tubrukan satu sama lain. Jadi dia saling melengkapi antara keempat parameter ini. Kemudian ada sweetness ya. Jadi sweetness ini bukan manis kopi karena ditambah gula, tapi manis kopi karena dari karbohidrat sederhana yang ada di dalam kopi tersebut. Ya, ini memang susah. Jadi hanya yang sudah terlatih memang yang bisa merasakan bahwa di dalam kopi tersebut meskipun tidak ditambah gula, ada sweetness-nya atau ada tingkat kemanisannya. Kemudian ada cacatnya atau defects namanya, nomor 8. Yakni itu cacat atau cemaran aroma dan rasa. Jadi misalkan ada aroma yang tergosong misalkan ya, itu termasuk sebagai defect.
Kemudian ada uniformity, yakni keseragaman pada setiap ulangan pengujian. Jadi pengujiannya tidak dilakukan sekali tapi berkali-kali, sehingga ditemukan uniformity atau keseragaman. Kemudian ada clean cut, ya ini kategori ya, kalau misalkan tidak terdapat defek atau tidak terdapat cemaran aroma dan rasa. Kemudian setelah itu baru dinilai keseluruhan atau overall terhadap 10 parameter tersebut bagaimana nilainya. Ya, itu aja tambahan dari kopi. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi tentang teh. Ini sudah saya upload juga di Google Classroom ya, dan kemudian itu ada rekaman juga, rekaman audio kuliah saya waktu mengisi di TPHP. Mungkin mungkin itu juga bisa nanti jadi bahan belajar kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita setelah dari kopi kita ke minuman yang lain yaitu teh. Nah, kalau teh ini ada 4 ya yang kita kenal secara umum. Ada yang namanya teh putih. Ini adalah bentuk daunnya, kemudian ini daun keringnya, dan kemudian ini adalah warna dari seduhannya. Warna seduhannya seperti ini kalau teh putih. Jadi dia memang berwarna bening, putih. Kemudian ada teh hijau. Teh hijau warna daun seperti ini, warna seduhannya seperti ini, dan warna daun keringnya seperti ini. Nah, kemudian ada teh oolong. Teh oolong ini hampir mirip dengan teh hijau. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya apa perbedaannya antara keduanya. Dilihat dari warnanya pun kita lihat hampir mirip ya. Kemudian begitu pula dilihat dari bubuknya atau daun keringnya. Kemudian ada teh hitam yang sudah kita kenal sejak lama, ada black tea. Ini warnanya merah coklat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau ada tuh kan ada teh kemasan new green tea misalkan. Kemudian ada teh oolong atau oolong tea yang juga dikemas. Nah, itu kalau dituang warnanya kok nggak seperti ini, kok lebih gelap, bahkan hampir mendekati black tea. Itu kenapa? Jadi sebenarnya baik itu new green tea maupun oolong tea yang dijual di dalam bentuk botolan itu sebenarnya adalah proses ya, teh yang sudah diproses. Jadi dia tidak akan mungkin menaruh karena sesuai dengan pasar Indonesia, dia hanya mengambil sedikit cita rasa yang mirip seperti teh hijau green tea dan juga teh oolong. Sementara penampilannya itu dibuat semirip mungkin dengan teh yang ada di umum di Indonesia yang digunakan, termasuk rasanya. Rasanya pasti ditambahkan gula. Sedangkan kalau ini kebiasaan misalkan orang Jepang ya, orang Jepang kan konsumsi teh tinggi, ada upacaranya bahkan. Itu mereka tidak memakai gula untuk konsumsinya. Seperti minum kopi ya, tidak pakai gula juga. Nah, teh juga seperti itu, mereka tidak minum dengan menggunakan gula, tapi menggunakan cangkir yang sangat besar, supaya rasa dari tehnya itu benar-benar alami dari teh tersebut. Nah, sekarang kita ke perbedaannya masing-masing. Diagram yang pertama ini adalah teh putih atau white tea. Kemudian yang kedua adalah green tea atau teh hijau. Kemudian yang ketiga adalah oolong tea atau teh oolong. Dan yang terakhir adalah black tea atau teh hitam. Semua berawal dari daun teh segar sama, dari pucuk daunnya, yang kemudian disortasi dan dibersihkan. Kemudian sama-sama dilayukan. Ada namanya withering, ini adalah proses pelayuan. Nah, setelah itu baru berbeda. Kalau teh putih, dia tidak dioksidasi, langsung ke pengeringan. Kalau teh hijau, dia itu tidak juga dioksidasi, tetapi dia masih dipecah dinding selnya dari rolling shaping dan pan frying ini, dari pemanasan sedikit ya, sehingga ada sedikit yang dioksidasi. Kemudian kalau di teh oolong itu dilakukan oksidasi singkat ya, atau short fermentasi atau fermentasi singkat, sehingga dia akan memiliki warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan teh hijau.
Nah, kemudian kalau black tea teh hitam ini full fermentasi atau full oksidasi. Jadi dia difermentasi atau dioksidasi secara penuh sehingga uh, warnanya itu akan menjadi gelap ya. Nah, kalau kita mengenal pengolahan teh itu secara umum seperti ini, dimulai dari pelayuan, kemudian digiling, kemudian disortasi, dan kemudian kalau dia merupakan teh oolong ataupun teh hitam itu dilakukan fermentasi, kemudian pengeringan, kemudian disortasi lagi, dan kemudian dikemas dan dianalisis mutunya. Itu adalah secara umum prosesnya seperti itu. Pelayuan itu fungsinya yang pertama untuk mempersiapkan fermentasi ya. Nanti kita akan bahas apa sebenarnya fungsi pelayuan ini, yaitu diantaranya ialah untuk mempersiapkan fermentasi, di mana di sini kita lakukan pelayuan agar daun teh itu menjadi layu, tidak mudah dia patah atau rusak selama proses nanti. Kalau dia kaku, kemudian digiling ya, selanjutnya setelah proses pelayuan kan digiling, itu daun teh bisa pecah atau rusak. Dan itu tidak diinginkan karena nanti akan mempengaruhi kualitas produk akhir, di mana nanti tehnya akan hitam dan berwarna tidak baik ya. Nah, kemudian setelah layu, lemas ya, cirinya nanti ditandai oleh daun teh yang lemas, itu kemudian dia siap digiling. Digiling ini tujuannya ialah untuk mengekspos si katekin. Nanti ada senyawa yang namanya katekin di dalam daun teh. Itu supaya dia bisa difermentasi harus katekinnya terekspos dengan udara. Nah, kemudian ada sortasi basah. Dan di sini kita pilih lagi dari setelah proses penggilingan mana yang bagus bubuknya, bubuk teh namanya gilingan teh yang bagus dan yang buruk. Nah, kemudian baru difermentasi kalau dia teh oolong dan teh hitam sesuai dengan waktunya. Kemudian dikeringkan dan kemudian disortasi dan dianalisis mutunya. Nanti kita akan bahas juga apa saja analisis mutunya. Oke, sebelum daun teh tersebut masuk ke pabrik, maka dia harus dipetik dan kemudian diangkut ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pada saat pengangkutan. Nah, sebelum pengangkutan ini sebenarnya ada satu tahap lagi yang namanya adalah memilih pucuk daun teh. Tapi itu akan kita bahas nanti. Kita bahas dulu pengangkutan. Ya. Nah, pengangkutan ini harus dilakukan secara hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak ingin daun teh tersebut sebelum masuk ke pabrik sudah rusak karena goncangan, kemudian karena dilempar-lempar, kemudian karena terkena sinar matahari, kemudian karena terkena gunting misalkan, ya. Itu sehingga tumpukan itu perlu dikurangi atau diatur serendah mungkin benturan mekanisnya. Selama pengangkutan, tumpukan itu harus memperoleh sirkulasi udara yang bagus atau aerasi ya. Kemudian tumpukan juga tidak boleh terkena panas matahari langsung. Karena kalau terkena dia bisa teroksidasi terlebih dahulu sebelum masuk ke proses atau pabrik. Nah, setelah diangkut, dia akan dibawa ke hamparan atau dihamparkan di dalam palung pelayuan namanya. Atau withering ya, atau bahasa Inggrisnya namanya withering. Pelayuan ini dilakukan di suhu 27 derajat Celcius. Kemudian dengan laju angin ya, jadi dia dihembuskan angin dengan suhu 27 derajat Celcius sebesar 30.000 kubik feet per menit. Nah, ketika dihamparkan di palung ini, tebal hamparannya tidak boleh lebih dari 25 cm. Jadi lebih kurang 25 cm atau 30 gram per meter persegi. Nah, ini tujuannya ya. Yang pertama, mengurangi kadar air. Otomatis ya, karena dihembuskan angin sehingga angin itu akan membawa air yang ada di permukaan daun. Nah, kemudian untuk melemaskan daun tadi ya, jadi supaya digiling tidak pecah atau rusak, itu dilakukan proses namanya pelayuan.
Nah, yang ketiga adalah meletakkan dasar-dasar fermentasi. Artinya, meletakkan dasar-dasar ini apa? Artinya ialah mempersiapkan daun ya. Salah satunya ialah agar dia digiling tidak pecah, agar katekinnya nanti ketika proses selanjutnya itu bisa optimal digunakan di fermentasi. Nah, yang berikutnya adalah kondisi pelayuannya seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan suhu, laju, dan tebalnya seperti apa. Ada dua faktor ya, jadi di sini yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan internalnya. Eksternalnya itu apa? Eksternalnya adalah lingkungannya, yakni suhunya berapa. Bisa nggak dia diatur 27 derajat Celcius, lebih kurang di situ. Jadi dia tidak terlalu meleset terlalu jauh. Kemudian RH-nya atau kelembaban udara dari ruangan pelayuan. Palung pelayuannya itu seperti apa? Sudah sesuai atau belum? Kemudian volumenya, tadi ya ada yang namanya tebal hamparan di dalam palung pelayuan. Nah, itu nanti bisa diukur tuh volumenya. Apakah volumenya cukup atau tidak. Kemudian laju ya, 30.000 CFM atau cubic feet per menit. Jadi itu harus ditahan atau dipertahankan pada laju kecepatan udara seperti itu. Nah, kemudian dari pucuk daunnya. Nah, pada di awal dipetik itu nanti akan diambil sampel juga untuk mengukur kadar air awal dari daun itu berapa. Kalau kadar air awal airnya sudah bagus, maka nanti akan menentukan proses pelayuan ini. Nah, hasilnya nanti akan juga bagus. Kemudian mutunya seperti apa. Nah, prinsipnya yang perlu digarisbawahi dan perlu dicatat bahwa pelayuan ini tadi kita menghembuskan atau melewatkan udara melalui daun teh sampai dia mencapai derajat layunya. Derajat layu itu apa? Derajat layu adalah perbandingan berat daun layu dengan berat daun segar dalam satuan persen. Kalau dia disebut layu ringan, itu derajat layunya adalah 40-43%. Kalau dia disebut layu sedang, dia derajat layunya 44-46%. Sedangkan kalau layu, kok layanan sih gimana sih? Layuan sedang. Kemudian nanti ganti sendiri ya, sudah terlanjur saya upload ya. Layuan berat itu derajat layunya 47-50%. Kadar airnya gimana? Kadar airnya mengikuti. Kalau di layuan ringan kadar airnya 57-60%, di layuan sedang kadar airnya lebih rendah, 64-56%. Nah, kalau di layuan berat lebih rendah lagi, 50-53%. Ciri-ciri pucuk yang layu. Jadi nanti bisa diambil sampel, ketika dikepal-kepal dia bisa menjadi bola, kemudian ketika diraba dia seperti meraba sapu tangan sutera, ketika diremas dia tidak menimbulkan bunyi yang patah, kemudian tulang mudanya itu bisa dilenturkan tanpa patah, dan kemudian ketika ditekan itu akan meninggalkan bekas, dan aromanya itu berbeda, lebih sedap ya dibandingkan dengan daun yang masih segar. Nah, itu tadi adalah pelayuan. Setelah dilayukan, dia akan masuk ke tahap namanya penggilingan. Nah, digiling atau penggilingan ini menggunakan mesin namanya crushing, tiring, curling. Di mana nanti di situ fungsinya ada 3, yakni untuk crushing atau menggiling, kemudian tiring atau sobek, menyobek, kemudian ada curling atau mengkeriting atau menggulung ya, pucuk daun tehnya. Kemudian ada juga mesin namanya rotor fan, yaitu untuk memperkecil ukuran, memotong-motong, menggiling ya. Nah, tahapnya di dalam penggilingan ini ada 3-4, tergantung skemanya. Tujuan dari penggilingan ini yang pertama adalah untuk memecah dinding sel pucuk teh sehingga cairan sel bercampur dengan enzim dan cairan luar. Tadi ya, kita setelah ini mau fermentasi. Untuk fermentasi harus ada zat yang difermentasi. Zat yang fermentasi ini masih tersimpan tuh di dalam daun teh tersebut, pucuk daun teh. Untuk mengeluarkannya, maka kita perlu memecah dinding sel dari pucuk daun teh tersebut. Cara mecahnya adalah dengan menggilingnya, sehingga katekin, nama zatnya adalah katekin, bisa dicatat ya. Katekin nanti akan keluar dari daun teh,
terekspos dengan udara dan enzim polifenol oksidase namanya, sehingga bisa terfermentasi atau teroksidasi. Itu tujuan yang utama dari penggilingan. Nah, yang kedua adalah tujuannya ialah untuk menggulung daunnya. Jadi setelah tadi supaya lebih ringkas ya, kan kalau menjual teh itu kan daunnya kan nggak lebar-lebar atau sudah menggulung loh. Nah, itu digulung di sini sehingga menjadi keriting, lebih ringkas nanti ketika dijual, disimpan, dikemas. Kemudian untuk mengecilkan ukuran daun. Dan yang terakhir tentu saja karena kita ingin fermentasi tadi, dasar fermentasi ada di sini juga, yaitu ketika kita memecah atau mengekspos si katekin tadi ke udara luar. Prinsip kerjanya gimana alatnya? Yaitu ialah gerakan putar silinder di atas meja, yang kemudian dia bisa menggulung, memeras, memotong-motong ya, kemudian menyobek-nyobek dan menggulung, menggiling atau memotong dari daun teh tersebut. Nah, alatnya ini ada dua jenis. Yang pertama ada yang double action dan ada yang single action. Ada juga yang open top roller, ada yang press cap roller, dan rotor fan. Kalau open top dia terdiri dari silinder dan meja tanpa ada tekanan dan menggulung. Kalau dia press cap itu ada gerakan penekanan dan menggulung. Kalau dia rotor fan berarti dia ada silinder yang berputar ya. Nah, ini contohnya open top roller seperti ini, press cap roller seperti ini, rotor fan seperti ini, dan CTC seperti ini. Nah, tadi setelah digiling sebelum masuk ke fermentasi itu disortasi dulu. Jadi kita pindahkan ya. Kita pisahkan antara yang berkualitas baik dengan yang kurang baik. Ya, yang baik itu adalah bagian yang halus, sudah membentuk bubuk, dan yang kurang baik adalah yang berbentuk kasar atau badak. Sehingga nanti ketika fermentasi itu merata, itu bubuknya harus ragam, harus halus semua. Nah, alat sortasinya ini namanya adalah DIBN atau RRB. Dia menggunakan ukuran mesh ya, tahu kan ukuran mesh? Yaitu berapa banyak jumlah lubang di dalam per cm persegi atau per inci square luas. Jadi diayak seperti itu. Nah, kemudian inti dari proses pengolahan teh hitam dan teh oolong adalah fermentasi. Fermentasi ini berlangsung sejak pucuk sebenarnya ya. Fermentasi itu sudah berlangsung ketika digiling tadi karena sudah terekspos dengan udara. Nah, di sini itu lebih dioptimalkan prosesnya. Nah, katekin tadi itu mengandung namanya polifenol di dalamnya atau antioksidan. Kalau kita bahasa umumnya adalah antioksidannya ada dalam teh adalah polifenol ini. Yaitu katekin yang ketika dioksidasi nanti membentuk namanya theaflavin dan thearubigin. Apa itu? Theaflavin itu adalah warna seduhan teh yang berwarna kuning. Kemudian kalau thearubigin adalah seduhan teh yang berwarna merah sampai coklat. Kalau theaflavin ini tadi membentuk mutu atau karakter yaitu kecerahan dan kejernihan, yaitu brightness dan briskness ya. Nah, kalau si thearubigin ini dia membentuk namanya adalah body dari teh. Kadang kan kita ada tuh minum teh itu kadang dia kental enak dan ada yang kurang kental. Salah satunya dipengaruhi oleh thearubigin ini. Nah, kemudian fermentasi itu secara tujuan itu ialah untuk memperoleh aroma, rasa, warna air seduhan teh yang sesuai dengan keinginan kita atau keinginan penjual atau produsen. Dengan memanfaatkan tadi reaksi kimia oksidasi ya, reaksi kimia oksidasi pada katekin sehingga membentuk theaflavin dan thearubigin. Nah, kalau dia dioksidasi maka pertanyaannya adalah berarti teh green tea itu lebih bagus dikonsumsi dibandingkan dengan teh hitam karena
teh hijau belum teroksidasi, antioksidannya masih utuh. Kalau teh hitam sudah teroksidasi, maka antioksidannya berkurang. Ya benar. Makanya kalau untuk mencegah penyakit atau mencegah kanker itu biasanya mengkonsumsi yang teh hijau karena antioksidannya masih utuh. Jadi dia belum dioksidasi sehingga antioksidannya bisa digunakan untuk membantu mencegah radikal bebas penyebab kanker. Nah, proses fermentasi sendiri seperti apa itu diatur dalam kriteria. Kriterianya suhunya itu harus di antara 20 sampai 28 derajat Celcius. Itu adalah suhu ruangnya, ya. Kemudian ketika mencapai bubuk tehnya, itu suhunya itu harus mencapai 26 sampai 28 derajat Celcius. RH dari ruangan yang digunakan untuk fermentasi juga diatur, yakni antara 90 sampai 95%. Jadi diatur dia lembab di dalam kondisi ruangan fermentasi tersebut. Caranya melembatkan gimana? Maka dia diberi air humidifier, diberi pengkabutan, spraying air ya, uap air sehingga dia lebih lembab ruangannya. Nah, lama fermentasi nanti yang menentukan adalah kita ingin fermentasi sampai ke tahap apa. Nanti kita bahas. Kemudian pengendaliannya itu adalah dengan mengupayakan suhu yang ini optimal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian RH-nya seperti ini, jenuh ya. Kemudian oksigennya juga dilakukan aerasi sehingga oksigennya ada terus, sehingga oksidasi bisa terjadi. Nah, tahap berikutnya adalah pengeringan. Ya, tadi sudah difermentasi, setelah difermentasi dikeringkan. Yang pertama ialah untuk menghentikan proses fermentasi. Akibatnya, kalau dia fermentasinya over atau berlebihan, maka bubuk tehnya itu juga akan menjadi semakin gelap, karena semakin banyak yang teroksidasi. Sehingga harus dihentikan. Cara menghentikannya ialah dengan diaplikasikan panas, yaitu di proses pengeringan ini. Kemudian untuk memperoleh hasil akhir berupa teh kering yang tahan lama atau umur simpannya lebih tinggi. Nah, kalau dia umur simpannya tinggi, salah satunya faktor yang mempengaruhi adalah kadar airnya yang rendah. Kemudian ialah mempermudah fermentasi, mempermudah pengangkutan, penyimpanan, dan pengemasan. Kalau dia kadar airnya lebih rendah, maka kan lebih mudah untuk disimpan, dikemas, dan diangkut kan. Nah, caranya ialah gimana pengeringan ini? Yaitu ialah melewatkan udara panas ya. Nanti ada suhunya sehingga udara panas tersebut melewati hamparan teh dan kemudian mengambil air yang ada tersisa di dalam bubuk teh tersebut. Nah, faktornya yang pertama ada suhu dan volume udara yang dihembuskan. Kemudian dua adalah dari internalnya, berapa banyak jumlah daun atau bubuk daun selesai fermentasi yang dikeringkan. Kemudian tiga adalah waktunya, waktu pengeringannya itu seberapa lama. Alatnya bisa pakai fluid bed dryer atau ECP6. Di mana di ini diatur kondisinya ya. Jadi suhunya adalah 93 sampai 94 derajat Celcius. Kemudian suhu outletnya, suhu keluarannya adalah 50 derajat Celcius. Lamanya 20 sampai 25 menit. Tebal hamparannya itu tergantung ya, tergantung apa yang dikeringkan. Kalau dia bubuk maka cukup 0,5 sampai 1 cm. Kalau dia masih kasar atau badak itu 2 sampai 3 cm. Kemudian kapasitasnya adalah 274 sampai 300 kg. Kadar airnya itu yang diinginkan adalah 2,5 sampai 3% ya. Dan itu ini bagian luar dan bagian dalamnya itu harus sudah kering semua agar tidak terjadi namanya case hardening, yaitu ketika bagian luar bubuk tehnya itu sudah kering, tapi bagian dalamnya ternyata masih basah. Sehingga tebal hamparan ini sangat penting agar kontaknya bisa seragam, kontak antar daun teh dengan udara panasnya. Nah, setelah itu kita sortasi lagi atau dipilih lagi ya untuk menentukan jenis mutunya dari teh kering tersebut. Yang pertama harus daun teh itu ya daun teh. Kadang kan kita pernah tuh beli teh masih kecampur kerikil, masih kecampur batangnya banyak ya.
maka ini nggak boleh, harus dipisahkan atau dibersihkan. Kemudian memisahkan jenis mutunya sesuai ukuran yang dikehendaki pasar. Jadi meshnya berapa. Alatnya bisa pakai bubble tray untuk memisahkan bubuk kasar dan halus, pakai cota untuk ukuran partikel memisahkannya, kemudian pakai vibro screen untuk yang lebih halus lagi. Untuk memisahkan serabutnya bisa pakai vibrex, untuk memisahkan berdasarkan berat jenisnya pakai hembusan angin atau winnower. Kemudian jika ternyata bubuknya itu kurang kecil ukuran partikelnya, bisa dipotong lagi, dan kemudian bisa pakai crusher untuk yang bubuk yang lebih besar atau yang kasar. Nah, sortasi dikatakan gagal apabila permukaan tehnya itu tidak mengkilat, artinya tidak seragam. Kemudian perubahan warna teh dari hitam jadi kelabu ya, karena tadi nggak seragam. Kemudian ukuran partikelnya tidak merata atau masih banyak serat tangkai dan debunya. Itu sortasinya kurang baik sehingga perlu diulangi kembali. Nah, penyimpanan di gudang sama seperti pada kopi, jadi dia harus dibungkus di dalam paper sack dan plastik, kemudian ditaruh di atas palet kayu, dan di ruangannya juga diatur suhu dan kelembabannya agar tehnya ini tidak rusak. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kita masih ada nih. Nah, rumus petikan belum saya bahas. Ada pertanyaan nggak? Saya izin sebentar ya ke toilet ya, boleh ya? Baik, Pak. Baik, Kak. Ini nanti materinya dibagi nggak yuk? Udah di GC. Udah di GC, Lisa. Oh iya, oh iya Kak. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo, halo, halo. Belum, Pak. Tunjukin dong wajahnya dong, sebentar aja. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah rumus petikan. Jadi ini kita kembali lagi jauh sebelum ke pengangkutan. Jadi pada saat pucuk daun teh tersebut dipetik. Jadi ada beberapa cara untuk memetik daun teh. Yang pertama adalah namanya petikan halus.
Petikan halus ini adalah peko plus 1 atau pucuk daun muda plus 1 daun yang ada di bawahnya. Jadi contohnya ini ya, kalau dia rantingnya berbentuk peko, dia punya kuncup daun yang masih menggulung ya, itu namanya peko. Nah, jadi dia ini plus daun pertama dipotong di sini, des, itu namanya adalah petikan halus. Nah, kemudian kalau petikan sedang, maka peko atau pucuk daun yang masih menggulung tadi ditambah 2 daun sampai 3 daun di bawahnya. 1, 2, des, 1, 2, 3, des. Nah, ini namanya petikan sedang. Kemudian kalau petikan kasar itu adalah lebih dari 3 daun. 1, 2, 3, 4, 5, des. Nah, itu adalah petikan kasar. Nah, petikan yang dikehendaki adalah yang sedang ya. Jadi kalau halus bisa halus maka bagus, tapi sedang itu adalah kriteria minimum. Maksimal halusnya 10%, kasarnya adalah 20%. Kalau dia di sini kuncup burung nggak sampai menggulung, hanya ada kecil seperti ini aja, maka ngitungnya juga tetap sama. Jadi daun pertama itu adalah petikan halus, kalau 2, 3 adalah petikan kasar, petikan sedang, dan kalau lebih dari 3 adalah petikan kasar. Nah, selanjutnya adalah dilakukan analisis hasil petikan ya. Setelah dipetik itu dianalisis untuk mengetahui para pemetiknya itu sebenarnya itu profilnya itu seperti apa sih, kecenderungannya dia itu memakai petikan apa. Kemudian untuk mengetahui mutu pucuk yang dihasilkan. Caranya seperti ini ya. Ambil sampel pucuk masing-masing 1 genggam dari 30 pemetik pada 1 mandor. Jadi 1 mandor punya 30 pemetik, diambil dari 30 pemetik tersebut hasilnya sebanyak 1 genggam. 1 genggam, 1 genggam, 1 genggam, ditaruh di satu tempat, diaduk, dicampur rata, kemudian diambil sebanyak 1 kg. Nah, kemudian dari 1 kg inilah baru dipetakan sesuai dengan rumus petiknya, mana yang petikan halus, mana yang sedang dan kasar, sebanyak 200 gram. Jadi ngambilnya nggak 1 kilo, tapi 200 gram saja. Ya, diambil 200 gram baru dipisah-pisahkan. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, kemudian baru dihitung persentasenya. Contoh ini ya. B itu adalah pucuk burung tadi ya, pucuk burung yang ini. Kalau yang ini P ini adalah pucuk peko. Nah, ternyata dari 200 gram sampel itu ditemukan persentasenya yang peko plus 1 0%. Burung plus 1 muda adalah 5%. Peko plus 2 daun muda adalah 5%. Burung plus 2 daun muda adalah 15% dan seterusnya. Persentasenya di total adalah 55% plus 45%, yaitu 100%. Nah, dari situ kita ambil beberapa yang kriterianya masuk ke ini petikan medium dan petikan sedang, halus dan kasar. Kalau dia sedang itu kan tadi pucuk plus 2 daun atau plus 3 daun. Jadi diambil yang B plus 2 itu ada berapa persen, diambil 10%, ambil des. Pucuk plus 3 daun muda 20% ambil. Burung plus 1 daun muda ambil, dia masih masuk ke sedang. Burung plus 2 daun muda dan 3 daun muda juga diambil, lebih dia masuk sedang. Sehingga di total jumlahnya ada 70%. Jadi bisa disimpulkan bahwa profil atau kebiasaan dari pemetiknya itu adalah memetik sedang, petikan sedang atau medium ya. 70% hasilnya medium semua. Nah, ini tadi ya, kalau kita sudah bahas secara umum pengolahan teh, sekarang kita beda-bedakan. Kalau teh hijau itu kayak gimana, berapa lama fermentasinya, ada atau enggak, kalau teh oolong gimana, kalau teh hitam gimana. Yang pertama ada teh hijau. Sama ya, dari teh hijau, pucuk daun mudanya diolah tanpa fermentasi. Pertama dilayukan, pelayuan. Suhunya 80 sampai 100 di palung pelayuan sama.
Kemudian akan terjadi penguapan air yang secepatnya harus dikeluarkan dari ruang rotary panel untuk menghindari hidrolisis klorofil oleh uap asam-asam organik. Jadi karena kita ingin teh hijau warnanya ada hijaunya, maka klorofilnya ini nggak boleh hilang juga, harus dipertahankan. Nah, di rotary panel atau palung pelayuan itu ada kipas untuk mendorong uap air pada rotary panel. Nah, tingkat layunya, nah kalau di teh hijau ini untuk ekspor itu adalah 60%, tadi sudah ya kita bahas derajat layu, jangan lupa. Derajat layunya 60%. Kalau lokal itu bisa maksimum 70% derajat layu. Tingkat layu yang tepat ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan warna hijau yang cerah, kemudian dia lemas tadi ya, ketika digulung dia tidak patah, kemudian lembut dan mengeluarkan aroma yang khas. Setelah dilayukan itu kemudian dia digulung. Penggulungannya ini hanya satu kali ya. Jadi kalau tadi bisa berkali-kali, ini hanya sekali kalau di teh hijau. Lama penggulungannya di bawah atau kurang dari 30 menit dan kemudian dikasih sirkulasi udara agar hasilnya seragam. Nah setelah itu karena dia nggak melalui fermentasi, dia akan langsung dikeringkan. Yakni untuk menurunkan kadar air 3-4% dan untuk memekatkan cairan sel di dalamnya. Nah, kemudian baru disortasi seperti tadi, sama juga disortasi mutunya. Nah, kemudian kalau teh hitam dilayukan di palung pelayuan, kemudian digulung dan kemudian difermentasi. Ya. Fermentasi dilakukan dengan cara menumpuk daun teh yang telah digulung di atas nampan dengan ketebalan 3-7 cm dalam kondisi lembab. Selama fermentasi terjadi reaksi antara cairan sel dengan oksigen dengan bantuan enzim polifenol oksidase namanya, sehingga timbul sifat karakteristik teh yang dikehendaki. Cairan sel mengandung katekin tadi ya, yang sudah saya bicarakan, dan turunannya. Katekin ini akan teroksidasi menjadi teaflavin yang berwarna kuning dan tearubigin yang berwarna coklat. Fermentasi dihentikan ketika timbul aroma teh dan daun sudah berwarna coklat. Selanjutnya dilakukan pengeringan agar menghentikan fermentasi dan menurunkan kadar air teh. Pengeringan daun teh dibantu dengan alat pengering ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalian perhatikan nggak sih kalau teh hitam itu biasanya dia wangi ya kan, memiliki wangi tertentu. Nah, wangi ini bisa diperoleh dari ketika membuat teh hijau yang kemudian dicampur dengan atau dioksidasi bersamaan dengan bahan pewangi seperti bunga melati. Nah, caranya seperti apa? Caranya ialah sebagai berikut. Jadi prinsipnya pengolahan teh wangi ini adalah proses penyerapan atau absorpsi ya dari aroma bunga supaya dia pindah ke dalam teh. Nah, diawali prosesnya dari penyediaan bahan dasar, penggosongan, pemilihan bunga, pelembaban, pewangian, pengeringan, hingga pengemasan. Bahan bakunya tidak dari teh yang sudah coklat, tapi dari teh yang masih hijau atau teh hijau. Nah, kriteria teh hijau yang untuk teh wangi itu juga ada beberapa. Jadi warna hijau kehitaman yang hidup, kemudian bentuk yang terkungkung dengan baik, rasanya yang masih sepat, pahit, dan segar, kemudian dapat menyerap bau bunga dan kandungan airnya maksimal hanya 10%. Jadi tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kemudian bahan untuk membuat wanginya adalah melati atau bunga melati. Nah, tadi ya teh hijau tadi yang pertama ialah digosongkan terlebih dahulu supaya dia jadi hitam. Yakni dengan pemanasan pada mesin rotary dryer pada suhu 150-170 derajat Celcius. Setelah dikosongkan ini, nantinya teh hijau ini punya sifat yang porus atau mampu menyerap uap udara. Nah, sehingga dia akan mampu mengikat atau menyerap gas-gas senyawa aroma yang dihasilkan dari bunga melati. Nah, kemudian setelahnya adalah pemilihan bunga, yakni bunga melati yang memiliki tingkat kemasakan tertentu dan perbedaan tepat mekar.
Nah, kemudian baru dilembabkan dari teh yang sudah digosongkan tadi, ditambahin air sampai kadar airnya diukur 30-35% supaya gulungan tehnya itu bisa longgar ya. Yang berarti nanti luas permukaan teh hijaunya banyak atau besar sehingga bisa meningkatkan daya serap aroma bunga. Nah, kemudian pelembaban ini nantinya akan berpengaruh pada laju perpindahan aroma bunga terhadap teh hijau. Kalau dia dalam kondisi dingin, itu akan menghasilkan teh wangi yang aromanya bagus dan juga tidak mudah hilang. Sehingga proses waktu itu sangat penting, sangat berpengaruh. Kan kalau waktunya lebih sore ya, di sini proses pelembaban dilakukan pada sore hari. Itu tujuannya salah satunya agar kelembaban udara itu menjadi maksimal sehingga aromanya yang masuk ke dalam teh hijau itu nggak akan mudah hilang. Nah, kemudian perbandingan pewangiannya ada beberapa, ada 1:1, 2:3, 3:2, tergantung aroma yang dikehendaki. Nah, itu tadi perbandingan antara melatinya, kalau ini perbandingan antara buah bunga melati dengan tehnya. Kalau bunga melatinya 1:1 sampai 1:7, tergantung wangi yang diinginkan. Proses pewangian ini dengan mengontakkan langsung antara bunga dengan teh, diaduk-aduk selama 1 malam, 12 sampai 14 jam. Sehingga kalau tidak menggunakan alat ya pegel, pasti menggunakan alat yang ada pengaduknya supaya dia bisa merata pengadukannya. Supaya wanginya nanti merata, tidak berbeda-beda antara bubuk teh yang ini dengan bubuk teh yang di sebelah sana, itu berbeda. Jadi dia merata. Nah, kemudian setelah itu baru dikeringkan agar kadar airnya turun dan bisa dikemas pada suhu 140 derajat Celcius selama 20 menit. Kadar airnya yang dikehendaki adalah 4%. Nanti setelah dikemas itu karena dia diedarkan, maka kan akan punya kecenderungan menyerap uap air sehingga diharapkan ketika sampai di tangan konsumen itu kadar airnya tidak lebih dari 8%. Nah, kemudian ada yang namanya pengujian organoleptik teh ya. Jadi ada beberapa kriteria yang diamati kalau di dalam teh tersebut, yakni mulai dari teh keringnya hingga seduhannya, bahkan hingga ke ampas atau sisa setelah diseduh seperti apa. Yang pertama ada kenampakan teh kering. Caranya ialah kertas putih atau alas yang berwarna putih, kita sebar teh kering di situ, kemudian kita amati warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Kemudian ada warna, rasa, bau, dan dari air seduhannya. Nah, ini kita perlu timbang 2,84 gram, kemudian masukkan ke cangkir, kemudian dididihkan, dan kemudian dituang ke gelas uji, dan kemudian ditutup, dan kemudian diamati dari warnanya, dari aromanya, dan kemudian rasanya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kan menghasilkan ampas setelah diseduh. Nah, ampasnya ini juga diamati secara visual, ampasnya seperti apa, banyak yang tersisa atau tidak di ampasnya, aromanya dan rasanya. Warnanya. Nah, gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk kuliah pada hari ini. Silahkan ada pertanyaan atau tidak. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Sudah bisa membuka Google Classroom-nya ya. Nanti rekaman kuliah juga saya masukkan ke situ. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Ada pertanyaan nggak, guys? Kalian Pak, aku mau kuliah? tanya, Iya, bukan silakan. materi minggu ini, materi minggu lalu. Gimana, Risa? Pengen bertanya, Pak, tapi materinya bukan materi Oh, yang ini. boleh. Materi Silakan. minggu. Silakan. Nah, kan ya Pak, ini kan masalah kopi. Jadi minggu lalu ada di bagian penerimaan buah itu kan ada ditulis warna-warna buah, merah, bangcu, hijau, hitam. Ya. Nah, aku mau nanya Pak, jadi apakah melakukan sorting warna itu ada gunanya? Terus indikator-indikator warna itu mempengaruhi rasanya nggak Pak? Baik, pertanyaannya bagus. Jadi warna itu kan menentukan tingkat kematangan dari si buah ya. Nah,
kemarin kita sudah bahas juga kalau dia buahnya merah bagus, itu artinya yang dikehendaki yang itu. Nah, itu bisa diolah dengan menggunakan pengolahan semi basah maupun basah. Nah, untuk yang tidak bagus atau yang berwarna masih hijau atau sudah terlewat masak, itu biasanya dia nanti masuk ke pengolahan kering karena dia kualitasnya berbeda. Nah, ini yang menarik ialah kalau cup tester atau dia punya kemampuan sebagai mengenali cita rasa kopi, itu dia bisa membedakan antara biji kopi mana yang dari awalnya buahnya itu cari buahnya itu merah bagus, yang matang sempurna, dan yang cari buahnya kelewat matang atau yang masih hijau. Nah, itu biasanya coffee tester atau cup tester itu dia yang sudah biasa menguji kopi itu dia bisa mengenali perbedaan dari kualitas minumannya. Nah, itu kalau misalkan orang umum biasanya dia nggak bisa mengenali dengan baik. Nah, kalau cup tester dia bisa mengenali sehingga nanti mempengaruhi juga kualitas dan harga jualnya dari biji kopi tersebut. Gitu mungkin jawabannya. Berarti sama-sama dipakai ya Pak warnanya, Sama-sama cuman dipakai. tergantung pengolahannya nantinya. Iya betul, sama-sama dipakai, tergantung pengolahan dan dijualnya kemana. Gitu. Oke Pak. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Yuk, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ini semua pada sembunyi, nggak ditampilin videonya. Sombong sekali kalian. Hemat sinyal ya. Hemat ini kuota. Kalian dapat kuota nggak sih dari pemerintah itu? Dapat, Kak. Oh, dapat ya. Alhamdulillah. Kalau Google Meet masuk itu kan? Google Meet sama Zoom, Pak. Oke, bagus. Ya sudah, berarti kalau kita Google Meet nggak ada masalah berarti dengan kuota. Kalau saya kan ini pakai WiFi. Kan kalian pakai WiFi atau pakai kuota ya? Pakai kuota, Pak. Di-hotspotin, Pak. Oke. Setelah ini masih ada kuliah nggak kalian? Ada, Pak. Jam 2, Pak. Oh, ada jam 2 ya. Apa? Pak siapa? Atau Bu siapa? Pak Andre, Pak. Oh, Pak Andre. Iya. Ini ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, saya akhiri ya, supaya kalian juga bisa siap-siap kuliah yang berikutnya. Oke, Pak. Sudah Nanti mungkin ya? dibaca materinya, Pak. Oke, wes sudah dibuka loh Google Classroom-nya. Nanti kalau mau diskusi di situ aja ya. Kalau kalian bisa nanya di situ nanti tak jawab. Oke, Pak. Oke. Saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.